Halo, selamat datang di channel kami. Saat ini kita akan membahas sesi trading yang paling dinanti di pasar forex maupun komoditi. Yap, London Session. London Session dimulai dari pukul 8 hingga 5 waktu GMT. Ini adalah saat ketika banyak trader aktif, termasuk institusi keuangan besar yang berkontribusi pada likuiditas dan volatilitas pasar. Kira-kira apa yang membuat sesi ini begitu menarik? Mari kita akan bahas. Pertama, likuiditas tinggi. Dengan banyaknya trader yang terlibat, Anda akan mendapatkan spread yang lebih ketat. Volatilitas sesi ini seringkali menghadirkan pergerakan harga yang signifikan yang bisa dimanfaatkan untuk profit. Berita ekonomi, banyak rilis berita penting yang keluar selama sesi ini yang bisa mempengaruhi pasar secara drastis. Beberapa pasangan mata uang yang paling aktif selama London Session ialah Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, termasuk pasar komoditi yang paling kita tunggu, yaitu XAU USD. Pergerakan harga pada pasangan ini seringkali lebih volatil, memberikan Anda peluang profit yang begitu besar. Berikut beberapa strategi yang bisa Anda coba. Breakout strategi. Manfaat level support dan resisten untuk menemukan peluang breakout. Banyak trader yang sudah membahas tentang breakout strategi. News trading. Perhatikan rilis berita penting dan siap-siap untuk trading sebelum dan setelah berita keluar. Scalping. Jika Anda suka trading cepat, London Session bisa jadi waktu yang lebih tepat untuk scalping. Mari kita akan bahas tentang scalping. Mari kita buka trading view. Saat kita sudah masuk trading view, kita bisa memanfaatkan indikator dengan mengetik session. Kita pilih Lux Algo. Di tampilan ini ada beberapa sesi, yakni Tokyo, London, New York. Kita pilih setting di indikator. Kita hanya memanfaatkan London Session. New York kita unlist. Kita hapus semua, termasuk range dan lain-lain. Kita hanya butuh London Session dan range. Kita pilih warna sesuai selera. Kita pilih. Kemudian untuk menandai hari, kita pilih setting, kemudian session break, warnai sesuka selera. Di sini kita akan memulai bagaimana cara memanfaatkan trading di London Session. 2 jam sebelum London Session, kita wajib menandai area. Entah support resisten, liquidity, base area, ataupun engulfing. 2 jam sebelum London Session dimulai. Mari kita contohkan. Mari kita mulai dengan teknikal yang akan saya bagikan. Oh ya, sebelumnya London Session dimulai dari jam 8 waktu GMT, sementara kita berada di GMT plus 7. Jadi kalau waktu Indonesia, London Session berada di jam 14.00. Mari kita mulai teknikal, dimulai dari beberapa hari yang lalu. Kita mulai dari sini saja. Kita pilih random ya. Kita akan bahas satu per satu, hari demi hari. Kita rubah di time frame 15 menit. Mari kita lakukan teknikal tersebut. Saat sudah berada dengan settingan yang seperti ini, kita hanya melakukan penandaan
dengan technical sederhana, yaitu support resistant, liquidity swap, base area, atau engulfing. Kita hanya mencari technical tersebut. Oke, kita akan contohkan. Kita mulai di hari Senin di tanggal 16 September. Pertama kita cari titik tertinggi di sesi sebelumnya dan terendah support di area harga 2577 di sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya dari London, yakni Asia Session ya. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa resisten titik tertinggi yakni sekitar harga 2589 dan terendah 2577. Kita hanya menggunakan RR yakni 30 pips dan take profit antara 50 sampai 70 pips. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di sini ada engulfing. Apapun bentuk engulfing, yang penting yakni body dimakan oleh candle setelahnya. Apapun itu, yang penting ini ya. Seperti ini engulfing, dan ini engulfing. Yang penting candle pertama dan candle kedua memakan candle pertama, candle kedua memakan candle pertama. Kita tandai engulfing tersebut di sini. Sebelumnya kita sudah setting Fibonacci yakni 01 standar ini 0,75, 0886 dan minus 1. Kita tarik dari titik tertinggi dan terendah. Sebelumnya kita harus tahu engulfing sebelah sini adalah engulfing tertinggi dan sebelah sini engulfing terendah. Di sini engulfing lebih rendah. Di sini ada engulfing lebih rendahnya lagi. Kita punya 1, 2, 3 engulfing. Kita hapus dulu Fibonacci. Setelah kita menandai engulfing 1, 2, 3 dan support resisten area, kita hanya menarik level Fibonacci dari ke bawah ke atas atau sebaliknya. Karena histori saat open market London bergerak, harga melakukan penurunan yang sangat tajam, kita menunggu di area engulfing terdekat, yakni di area ini 2579. Kita tarik engulfing dari angka 1 ke angka 0 dan 0 berada ke resisten. Di level 75 kita melakukan scanning apakah di sini ada candle konfirmasi. Kita cari di time frame 5 menit. Kita cari scanning candle konfirmasi. Di sini kita mendapatkan informasi belum ada pergerakan. Area 75 sudah ditembus. Di sini ada hantaman dari bearish menuju bullish. Kita nggak perlu masuk saat berada di area reversal. Kita tandai di level 75. Kita bisa melakukan buy di area sini.
dengan rasio resiko 30 pip yang kita katakan perjanjian di awal, yakni 30 pip. (81, 80, 79, 78) ya. Jadi kita resikonya di sini dengan take profit 50 atau engulfing sebelumnya, karena engulfing itu informasi harga tertinggi dan terendah. Jadi kita targetkan di sebelum engulfing ya. Ini engulfing time frame 5 menit. Di dalam engulfing ada engulfing. Di sini kita bisa melakukan buy setelah harga keluar dari 0,75. Di sini kita bisa melakukan buy dengan keuntungan 81 sampai 86. Kita sudah dapat 50 pips. Dalam technical ini scalping kita sebenarnya sudah target. Tapi karena di sini ada engulfing, kita bisa mencari keuntungan dari sini. Kita tarik dari resisten ke support yang sudah terbentuk sebelumnya. Kita hapus engulfing Fibonacci sebelumnya. Kita mulai dengan time frame 15 menit, scanning di time frame besar. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan besar, yakni double pin bar dan engulfing kedua. Tapi kita perlu informasi hanya satu ini aja, karena rejection atau pin bar adalah informasi yang sangat valid untuk melakukan open posisi. Kita rubah 5 menit. Kita masuk area tadi. Di sini kita sudah pegang 50 pip di Senin ini, Senin tanggal 16 ya. Kita tarik dari tertinggi ke terendah. Seperti sebelumnya, kita jangan open posisi saat berada di 886, tidak, itu area resiko. Kita tunggu sampai harga benar-benar breakdown. Di sini ada kenaikan, penurunan. Di sini ada break structure. Sebentar, kita tandai dulu. Di sini ada break structure di sini ya. Di sini ada break structure. Di sini ada break structure, artinya ada perlawanan dari seller. Kita belum masuk. Kita tunggu lagi dia naik. Karena break structure kan nggak mungkin langsung turun. Tunggu naik. Ada informasi bahwa di sini ada pin bar. Kita bisa masuk setelah pin bar berjalan. Jadi di sini kita bisa masuk setelah breakdown dari 075. Kita tandai sell area. Perjanjian kita yakni 30 pip dengan kerugian 30 pip. 87, 88, 89, 90 di atas resisten lagi. Karena kita sudah mendapatkan 50 pip, kita bisa pasang SL plus di area
setelah liquidity di area ini liquidity swap, dan harga jauh ke bawah. Kita bisa lepas posisi sell ini setelah support dari sebelumnya, dari sesi sebelumnya. Di sesi sebelumnya 2577 kita mendapatkan lagi keuntungan 87 sampai 77, yakni 100 pip. Kita hanya beberapa jam sudah mendapatkan 150 pip. Oke, kita pilih random yang lain ya. Kita akan bahas satu persatu tentang technical and session ini. Kita hapus ini semua, kita hapus. Kita pilih yang super acak-acakan. Ini hari Kamis, kita cari Kamis. Kamis biasanya ketika harga bergerak turun tidak akan kembali, ataupun sebaliknya kalau naik tidak akan kembali. Kita bisa cek setiap Kamis seperti itu. Ini juga ya. Oke, kita fokus technical analysis scalping di London session. Di 12 September kita mendapatkan informasi bahwa tertinggi di level session sebelumnya yakni 2511 dan tertinggi yakni 2522. Jadi kita mendapatkan informasi seperti ini. Kita clock dulu biar nggak berubah-berubah. Seperti pembahasan sebelumnya, kita mencari di candle time frame 15 menit. Setelah kita support resisten sudah ketemu, kita mencari apa? Ya, engulfing. Engulfing di sini, candle dimakan, di sini engulfing. Di sini juga engulfing tapi sudah tidak berlaku karena sudah dihantam oleh big candle dari ini. Ini sudah masa lampau, sudah nggak usah dibahas. Di sini sudah kita bisa mendapatkan engulfing informasi karena ada pin bar ekor ke bawah mau ke atas tapi di swap oleh big candle, kita kategorikan engulfing. Mari kita bahas tentang sesi ini. Saat open, harga bergerak turun dan menjemput area ini pullback, tapi kita nggak open posisi di area pullback, kita hanya open posisi di area engulfing. Ini sebagai level support di London session karena ini kan di luar London session sebelumnya. Kita tandai support. Saat berada di area engulfing ini, kita bisa tarik Fibonacci dari resisten paling tinggi ke support terdekat. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa harga masuk ke zona 75. Seperti pembahasan sebelumnya, kita tidak bisa open posisi langsung di area ini, atau kita tidak boleh mencari reversal atau kita agresif, tidak boleh ya. Kita ubah di time frame 5 menit. Kita ubah di time frame 5 menit. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa harga hanya swap area ini, swap liquidity area ini dan area ini.
kita bisa melakukan entry di time frame lebih kecil untuk memanfaatkan zona keluar dari sarang 75. Kita bisa sell di sini dan mendapatkan profit sampai support yang sudah terbentuk. Ini sudah pasti ya, sudah pasti tidak mungkin kena SL karena perjanjian SL kita yakni 30 pip di harga 20 sampai 23. Kita bisa memanfaatkan momen ini yakni dari 20 ke 14 kita mendapatkan 60 pip profit. Kita sudah clear dengan area atas, kita sudah clear area atas, sudah clear sell kita, sudah kita makan support ini sebagai take profit. Saat berada di engulfing session sebelumnya, ini London session, Asia session, kita mendapatkan informasi di time frame 15 menit bahwa ada engulfing. Kita tarik dari bawah ke atas, kita mencari informasi bahwa di area ini 75 sebagai kandang kita untuk melakukan breakout reversal. Di sini ada support yang menjadi resisten. Di sini ada resiko. Bagaimana kita menanggapinya seperti ini? Caranya kita bisa entry buy saat setelah di sini kan sudah keluar ya. Di sini kita harusnya entry, tapi karena kita mencari titik teraman, di sini kita bisa buy dengan resiko 30 pip. Jadi 2514 resikonya di 11 di sini benar-benar di support engulfing, di area support engulfing. Kita bisa melakukan buy dengan take profit di atas engulfing yang sudah kadaluarsa, karena engulfing sebelumnya kita sudah ambil. Anggaplah kita ambil 50 pip di sini, 50 pip di sini, dan sisanya biarkan bergerak sesuai kemampuan market. Kita bisa pakai Fibonacci take profit. Caranya gimana? Fibonacci take profit, kita ubah time frame 15 menit, kita pakai 0886 sebagai titik secondary titik ini kan, ini area kandang tadi ya. Kita bisa pakai di -1 untuk maksimal take profit karena di sini hari Kamis. Jadi kita mendapatkan take profit di backtest ini 514 sampai 546. Bayangkan berapa ratus pip itu kita sudah dapat. Oke, Senin, Kamis, sekarang kita random cari di market paling ekstrim yaitu Jumat. Simple ya teknikalnya, kita hanya mencari base, support resisten, terutama support resisten dan engulfing. Liquidity sama aja dengan support resisten, hanya bahasa yang sedikit dimodifikasi. Kita cari harga Jumat kemarin. Ini memakan banyak MC ini. Ini malah nggak ada acuannya ya di Jumat kemarin.
Oke, seperti ini ya. Kita cari support dan resisten sebelum market sebelum market London session terbentuk. Di sini sangat banyak korban di 20 September, termasuk saya hanya mendapatkan 100 pip dan cut loss sekitar 50 pip gara-gara 20 September ini. Oke, kita fokus di 20 September. Kita ubah dulu. Di sini tidak ada informasi engulfing hanya di area ini tidak ada engulfing. Di sini hanya ada informasi bahwa di sini ada base. Di sini tidak ada informasi engulfing ya, ini bukan karena tidak dimakan. Kita ubah di time frame 5 menit untuk mendapatkan informasi. Di sini ada liquidity. Di sini bukan termasuk engulfing. Tidak ada informasi di pergerakan Jumat kemarin selain ada liquidity dari pin bar. Strong ini ya. Ini cukup strong. Saat harga bergerak naik ke area tertinggi, tertingginya ternyata di sini, bukan di sini. Di sini sudah masuk London session. Di sini kita tidak ada informasi. Ini biarkan saja karena tidak ada informasi apapun ya tentang pergerakan kemudian saat tertinggi sudah terendah saat terendah kita sudah tahu dan tertinggi kita belum tahu. Caranya seperti ini kita remove dulu karena tertingginya ternyata kita tandai dulu. Terendah kan sudah tahu di sini, tertinggi ternyata di sini harga tiba-tiba membuat break di session tertinggi sebelumnya. Ini kita kasih warna ini liquidity. Informasinya hanya liquidity, tidak ada informasi engulfing ataupun apapun. Kita hanya menunggu di area informasi ini saja untuk buy, tidak ada informasi apapun. Setelah beberapa jam, tepatnya di jam 16.55, area ini tersentuh. Kita bisa buy saat seperti yang kita lakukan sebelumnya, saat keluar kandang. Jadi kita tarik dari support. Ini sudah nggak berlaku karena ini sudah di swap 2 kali. Di sini sudah resisten itu sudah nggak berlaku karena di pump oleh ini buyer, kemudian di swap lagi oleh seller. Kita tidak butuh informasi support resisten tersebut. Kita hanya tarik dari resisten terbaru. Ini paling susah jika satu informasi saja, hanya swap liquidity ini aja ya. Kemudian kita tarik keluar kandangnya kan di 75 ya, 5 dengan
dengan target 50 pips seperti tadi. Di sini ada informasi engulfing di time frame, kita bisa keluar di sini. Jadi dari harga 605 kita bisa mendapatkan 50 pips lagi. Hanya seperti itu. Kita keluar. Kenapa kita tidak sell? Kenapa kita tidak sell di sini? Di sini kita tidak sell di sini karena dia tidak keluar kandang. Kita kan butuh yang keluar kandang saja. Di sini kan bukan keluar kandang. Harusnya kalau memang dia valid sell, di sini ada rejection kuat, di sini baru keluar kandang, kita entry dan kembali atau tidak. Kita tunggu setelah menembus area support ini. Hanya seperti itu saja. Jadi kita mendapatkan 50 pip untuk lepas dari jam ini. Kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun selain ini. Ini ada engulfing, ini karena dimakan, ini termasuk engulfing. Ini termasuk engulfing. Kita rubah lagi. Kita sell, tidak mendapatkan informasi saat kita ini engulfing, ternyata ini engulfing. Kalau di price action namanya morning star, di sini di morning star kita tarik dari mana tadi, dari resisten yang sudah terbentuk. Di sini kita tidak ada engulfing, tidak keluar kandang. Jadi dari resisten ini yang sudah terbentuk ke support yang sudah terbentuk, kebalik ya. Dari sini intinya base 886 sama 75 kita taruh di sebelah sini. Kita hanya butuh buy saat keluar kandang. Kita lock dulu. Kita buy saat keluar kandang di sini. Kita bisa buy saat berada di area ini. Dengan resiko, harus pakai resiko ya. Di sini 606, resikonya 603 di sini resiko. Kita bisa memanfaatkan dengan 0,0 minus 1 di sini. Kita bisa take profit, bisa jadi di sisi ini. Tapi karena ini close market, bisa jadi dia lebih tinggi di area ini. Karena ini close market, kita bisa close di jam 9. Di sini sudah kita close, sudah nggak mikir lagi tentang market. Oke, sekali lagi kita akan membahas di hari Jumat. Itu paling rumit tadi ya. Kita hanya mendapatkan satu informasi. Di sini Jumat ini sama aja. Di Jumat, makanya Jumat selalu ekstrim karena informasinya hanya sedikit. Kita membahas Jumat tadi mana? Di sini ya. Kita mendapatkan informasi tertinggi dan terendah di hari Jumat. Ini biasanya Jumat juga ada news besar. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6. Kemungkinan ini NFP ya. Kita nggak peduli NFP, kita nggak peduli news hanya mempercepat atau mempercepat SL dan take profit. Di sini kita mendapatkan informasi hanya anchor liquidity ini di sini. Dan tidak ada engulfing di sini, hanya informasi engulfing di tengah-tengah area.
dan ini bukan. Di sini sudah tidak berlaku, di sini tidak ada, di sini juga ada, di sini ada, tapi sudah tidak berlaku karena sudah di swap. Jadi engulfing 1 dan 2 ini sudah ke swap. Kita rinci lagi saat open London bergerak, karena ini sudah tidak berlaku, sudah dipakai oleh candle pin bar ini. Saat informasi bergerak di area ini penurunan, kita tidak ada informasi, kita bisa mendapatkan informasi ini jika kita naikkan ke 30 menit. Di sini pasti ada engulfing, di sini pasti ada engulfing, tapi kita tidak pakai. Jumat selalu rumit, kelemahan dari teknik ini hanya Jumat. Di sini kita garis dari resisten liquidity ini ke support yang sudah terbentuk. Di sini kita tarik, apakah sudah keluar kandang? Ya, di ujung sini sudah masuk kandang 0,75, menyentuh sedikit saja sudah keluar kandang dan kita bisa sell dengan resiko, anggap aja kita kenanya di sini, nggak mungkin kena di pucuk sini ya, tapi kita anggap ini sudah masuk kandang dan keluar kandang. Ketika masuk kita ke entry, ketika keluar kandang dikurangi spread kita di sini sekitar sini kita sell, harga bergerak turun sampai menyentuh support di sesi sebelumnya, kita clear. Sudah, itu aja informasinya. Saat news bergerak kita tidak perlu untuk trading news, ada technical lain untuk news ya di sini, karena ini sudah profit 50 pip, kita sudah target di 70 pip. Ya, itu saja penjelasan tentang cara memanfaatkan support resisten liquidity base area engulfing di area London session. Terima kasih sudah menonton video yang sedikit lama ini. Semoga menjadi berkah ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.